Selamat pagi, hari saya akan mempresentasikan penerapan teknologi RFID ya, proposal saya untuk bab 2 dan bab 3. Jadi kita langsung ke bab 2 dan bab 3. Kita akan membahasnya di bab 2 dan bab 3 untuk video ini. Oke. Di bab 2 adalah tinjauan pustaka. Di sini adalah teknologi RFID atau Radio Frequency Identification. Adalah teknologi yang menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasi objek secara otomatis ya. Jadi sangat bermanfaat untuk mengidentifikasikan objek secara otomatis. Dan juga bisa membantu mempersingkat waktu ya. Selanjutnya adalah Internet of Things atau IoT ya, kami terapkan dalam teknologi ini. Konsepnya adalah perangkat itu terhubung ke internet dan berkomunikasi satu sama lain. Ini memungkinkan kita untuk mengumpulkan data dari berbagai sensor dan perangkat yang kemudian dapat dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang berguna. Oke. Selanjutnya adalah integrasi RFID dan IoT dalam manajemen inventaris. Integrasi RFID dan IoT dalam manajemen inventaris dapat memberikan berbagai manfaat, termasuk peningkatan efisiensi, akurasi data, dan visibilitas inventaris. Oke, selanjutnya adalah tantangan dalam implementasi RFID dan IoT. Tantangannya itu bisa mencakup beberapa tantangan utama ya, termasuk biaya implementasi yang tinggi, masalah keamanan data, dan kompleksitas integrasi. Hanya adalah solusi dan pendekatan untuk mengatasi tantangan tersebut. Untuk mengatasi tantangan tersebut, maka solusi dapat diterapkan adalah yang memanfaatkan solusi berbasis cloud untuk mengurangi biaya infrastruktur dan meningkatkan skalabilitas sistem. Kedua, langkah-langkah keamanan data yang ketat harus diterapkan untuk melindungi data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT. Selain itu, pendekatan kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan termasuk penyedia teknologi. Selanjutnya, di bab 3, yaitu adalah perencanaan sistem. Gambaran umum tentang sistem ini ya. Yang pertama, sistem monitoring ini, inventaris bergerak ini adalah berbasis IoT, yang berarti dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dan visibilitas manajemen inventaris. Yang selanjutnya adalah arsitektur sistem. Arsitektur sistem terdiri dari lapisan utama, lapisan perangkat yang meliputi RFID dan barang-barang bergerak lainnya, dan reader RFID yang digunakan untuk membaca informasi dari tag RFID ya. Lapisan jaringan meliputi gateway IoT yang menghubungkan perangkat IoT dengan platform manajemen data berbasis cloud. Gateway IoT mengumpulkan data dari reader RFID dan mengirimkan ke platform cloud melalui jaringan internet. Lapisan aplikasi meliputi platform manajemen data berbasis cloud yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis dan memvisualisasikan data inventaris. Platform ini juga menyediakan antarmuka pengguna pemantau dan mengelola inventaris secara real time ya. Yang selanjutnya adalah desain modul sistemnya. Yang pertama itu adalah identifikasi dan pelabelan pada barang-barang ya. Selanjutnya adalah modul pembacaan dan pengumpulan data ya. Ini terdiri dari RFID yang membaca informasi dari tag RFID. Nah selanjutnya ya tadi itu kan setelah dia baca maka dia akan mengirim ke IoT ya. Dia akan mengirim ke gateway ya, gateway IoT untuk diproses lebih lanjut ya. Selanjutnya adalah modul pengolahan data, di mana modul ini bertanggung jawab untuk mengolah data yang dikumpulkan dari perangkat RFID. Data disimpan di platform manajemen data berbasis cloud ya. Kemudian data itu dianalisis dan divisualisasikan untuk mendapatkan wawasan yang berguna. Selanjutnya adalah modul dan analisis pelaporan ya. Setelah dia menganalisis maka dia akan laporan yang berguna ya, menghasilkan laporan. Selanjutnya adalah modul antarmuka pengguna ya. Ini akan menyediakan antarmuka pengguna untuk memantau dan mengelola inventaris secara real time ya, jadi bisa secara langsung ya, secara real time. Selanjutnya adalah proses pengembangan sistem ya. Di sini proses pengembangan sistem monitoring inventaris bergerak berbasis IoT dengan teknologi RFID melibatkan beberapa tahapan utama ya. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, yang kedua adalah desain sistem. Analisis kebutuhan adalah mengumpulkan data dan menganalisis kebutuhan sistem. Yang kedua, desain sistem dalam merancang arsitektur dan modul sistem berdasarkan analisis kebutuhan. Yang selanjutnya adalah pengembangan prototipe. Mengembangkan prototipe sistem mencakup modul-modul utama. Prototipe ini menggunakan yang menguji konsep yang memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan pengguna. Penguji dan evaluasi menguji prototipe sistem untuk memastikan bahwa sistem bekerja dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Tahap ini melibatkan pengujian yang fungsional dan pengujian kinerja yang pengujian aman. Implementasi dan pelatihannya berarti
mengimplementasikan sistem yang didukung oleh akhir memberikan pelatihan kepada pengguna tentang cara menggunakan sistem ini ya. Dan selanjutnya adalah pemeliharaan dan dukungan ya. Tentu saja kita harus memelihara dan mendukung RFID ini agar tetap bisa bekerja dan menyediakan dukungan pemeliharaan sistem secara berkelanjutan agar sistem ini dapat baik ya. Nah selanjutnya adalah evaluasi dan peningkatan sistem. Setelah kita mengevaluasi sistem itu secara berkala, maka sudah pasti kita harus meningkatkan sistemnya jika bisa agar lebih efisiensi lagi. Oke, dan daftar pustakanya ada 15 ya. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja dulu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.